Halo semua, ini adalah video percobaan 1 praktikum sistem telekomunikasi multimedia yang berjudul jaringan berbasis VPN atau Virtual Private Network. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui simulasi VPN pada aplikasi OPNET dan QoS atau kualitas layanan jaringan dengan menggunakan VPN atau tanpa menggunakan VPN. Seperti biasa, kita awali dengan membuat new project. Kemudian kita beri nama project ini yaitu kelompok underscore T1 underscore VPN. Dengan nama skenario yang pertama yaitu no underscore VPN. Kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk inisial topologi, kita create empty skenario dengan network scale enterprise. Klik next. Setelah itu, klik next lagi. Dan finish. Selanjutnya, kita akan ke proses membuat jaringan, di mana ini merupakan tabel nama komponen, jumlah, dan juga label yang akan kita input pada project layout. Selanjutnya, kita akan pilih komponen-komponen yang digunakan pada menu Object Palette Tree. Yang pertama, kita memilih nama komponen ppp_wkstn. Atau yang bisa disebut dengan workstation. Kemudian, kita ambil Ethernet server. Setelah itu, IP32 cloud sebagai internet. Kemudian Ethernet 4 slip 8 gateway sebagai router 1 dan 2. Selanjutnya, Ethernet slip 8 firewall yang berfungsi sebagai firewall. Setelah itu, ada Ethernet 16 switch yang berfungsi sebagai switch pada jaringan ini. Kemudian kita atur letaknya sesuai dengan model jaringan yang terdapat pada modul percobaan. Lalu jangan lupa kita beri nama
pada setiap komponen yang sudah diinputkan. Seperti yang ini adalah switch. Kemudian untuk node 8 kita berikan nama router 1. Klik yes. Untuk node 9 kita beri nama router 2. Apply dan klik OK. Untuk mempersingkat waktu, pada proses pembuatan model jaringan akan saya percepat. Hingga didapatkan model jaringan seperti berikut ini. Terdapat HTTP server, FTP server, database server, kemudian terhubung dengan switch, switch terhubung dengan firewall, firewall terhubung dengan internet, internet terhubung dengan router 2, router 2 terhubung dengan router 1, dan router 1 terhubung dengan node atau station. Selanjutnya, yakni mengkonfigurasi application node. Kita ganti namanya terlebih dahulu menjadi application. Lalu number of row kita ubah menjadi 14. Karena pada percobaan ini kita menggunakan 14 jenis aplikasi. Jadi kita atur namanya seperti yang ada pada modul, mulai dari row 0 sampai row 14. Beserta dengan konfigurasi yang sudah disertakan pada modul. Jadi ini contoh untuk yang row 1, kita mengatur database access low load dengan membreakdown pada menu row 1 lalu description. Lalu saya percepat kembali pada bagian ini. Hingga application definition sudah diatur dari row 0 sampai row 13. Selanjutnya, klik pada row ke-12, yaitu web browsing heavy HTTP 1.1. Klik HTTP. Lalu di sini kita mengatur type of service-nya menjadi streaming multimedia 4. Kemudian kita tandai pada kolom delay. Jadi setting ini berguna dalam simulasi dengan bertujuan ingin melihat performa streaming multimedia. Jika sudah, klik OK. Setelah itu kita akan mengatur konfigurasi dari profile. Yang pertama, kita ganti terlebih dahulu nama atributnya menjadi profile. Kemudian kita ganti number of row menjadi 1 dan profile name diganti menjadi streaming multimedia via HTTP. Kemudian drop down application
ubah number of rows menjadi 3. Untuk row sendiri, kita atur sesuai dengan modul yang ada. Jadi untuk row yang pertama, yakni web browsing. Web browsing seperti yang sudah kita atur pada application config, itu merupakan row 12. Jadi yang pertama row 12, yang kedua row 0, dan yang ketiga adalah row 4, yaitu file transfer atau FTP. Jadi seperti ini, row 12 web browsing, row 0 database access, dan row 4 adalah file transfer. Selanjutnya, operation mode kita ubah menjadi simultaneous, karena aplikasi streaming akan berjalan secara simultan. Kemudian centang apply dan klik OK. Dan klik yes. Selanjutnya kita klik pada salah satu node atau station, kemudian klik select similar nodes. Kita atur pada edit attribute, drop down pada application, lalu application, supported profile. Kita ganti profile name jadi streaming multimedia via HTTP. Apply. Apply, lalu klik OK dan yes. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi semua workstation aplikasi yang didefinisikan pada profil tersebut. Ini yang pertama adalah konfigurasi HTTP server dengan mengatur application supported service-nya. Jadi klik lalu edit. Kemudian di sini row-nya masih 0, kita atur menjadi row 2. Kemudian klik pada name. Untuk web browsing, heavy HTTP 1.1. Kita ganti menjadi row 12. Kemudian web browsing like itu row 13. Jika sudah, klik OK. Centang apply dan klik OK. Selanjutnya mengatur FTP server. Drop down bagian application, lalu application supported service-nya kita atur ubah menjadi 2 rows.
Lalu yang pertama adalah row 4 dan yang kedua adalah row 5. Centang, lalu klik OK. Dan yang ketiga yakni database server. Klik edit atribut, drop down application, lalu kita atur application supported service-nya. Klik edit, ubah row-nya. Jadi yang pertama adalah row 0 dan yang kedua adalah row 1. Klik OK, centang dan klik OK lagi. Untuk setting konfigurasi sudah. Selanjutnya kita ke bagian memilih statistik. Jadi kita pilih individual statistik seperti yang ada pada modul. Jadi kita drop down link statistik, drop down point to point. Lalu kita centang yang pertama key viewing, delay, throughput paket per second. Dan selain link statistik, kita juga mengatur pada global statistik. Jadi yang pertama ada HTTP karena kita mau mengecek object response time, page response time, traffic receive dan traffic send. Jadi kita centang keempat bagian itu pada HTTP. Kemudian selanjutnya yakni kita cari TCP, lalu kita centang delay. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita ke proses konfigurasi simulasi. Klik tombol Run. Kita atur duration menjadi 30 menit. Lalu Run. Tunggu hingga simulation complete. Lalu klik Close. Jika sudah, kita ke bagian duplicate skenario. Jadi skenario yang pertama yakni no VPN. Dan skenario yang kedua ini adalah skenario with VPN. Jika sudah, klik OK. Jadi perbedaannya adalah kita menambahkan node VPN pada simulasi. Kita cari pada objek palette tree IP VPN config. Kita tempatkan pada project layout.
Lalu edit atribut, dan kita ganti namanya menjadi VPN. Lalu drop down bagian VPN configuration, ubah number of row menjadi 1. Untuk tunnel source name, kita edit menjadi router 1. Kemudian untuk tunnel destination name, yakni firewall. Lalu untuk delay information, pada bagian encryption kita edit min outcome menjadi 4,05, dan untuk description sama menjadi 4,05. Lalu untuk remote client list, kita ganti number of rows-nya menjadi 4. Jadi ini sesuai dengan station yang sudah kita buat. Ada berjumlah 4. Jadi di sini kita atur remote client menjadi 4. Kita beri nama pada masing-masing row. Jika sudah, centang apply, klik OK, dan yes. Jangan lupa disimpan. Lalu bagian terakhir yaitu menjalankan simulasi. Kita manage skenario. Kemudian result kita ganti menjadi recollect. Tunggu beberapa saat. Jika sudah, klik close. Jadi tergantung pada kecepatan prosesor untuk lama waktu running simulation. Selanjutnya, klik view result. Kemudian kita ganti result for current project. Jadi kita centang keduanya, yakni with VPN dan no VPN. Kemudian kita drop down. Yang pertama, yakni global statistic, HTTP untuk object time response time. Kita overlay dulu, lalu ganti menjadi time average. Jika sudah, klik show. Oke, tunggu beberapa saat. Mungkin ini sedikit macet aplikasi yang saya gunakan. Kita coba lagi. Oke, time axis kita ganti auto scale. Jadi ini hasil yang pertama, HTTP object response time. Yang selanjutnya, HTTP page response time. Klik show, lalu atur time axis menjadi auto scale.
Ini adalah hasil yang kedua. Dan yang ketiga, HTTP Traffic Receive. Selanjutnya, hasil yang keempat yaitu HTTP Traffic Send paket per second. Oke, jika sudah, selanjutnya ke TCP delay. Ini ada hasil dari TCP delay. Selanjutnya, drop down pada objek statistik. Kita pilih node 1, router 1, point to point, dan ini hasil yang pertama. Klik show, auto scale. Dan ini point to point delay. Ini adalah point to point delay yang kedua. Selanjutnya adalah point to point throughput. Ini adalah hasilnya. Dan yang terakhir adalah point to point throughput yang kedua. Ini hasilnya. Jadi total ada 9 gambar yang didapat dari percobaan ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.